الحمد لله الذي فرض على علينا الصيام والصلاة والزكاة والصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وتصوم رمضان حجا بين المستطاع. Pada malam ini bersama-sama kita hadir di tempat yang suci, di tempat yang tempatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Semoga kehadiran kita bersama-sama di masjid yang kita banggakan dan suci ini semuanya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu demi waktu, detik per detik, menit jam per jam, hari demi hari perlahan-lahan kita akan tinggalkan bulan Ramadan. Ya, tidak lain yang kita bukan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa berada di tempat-tempat yang makbul, tempat-tempat yang dimana az-zaman wal makan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk semoga kita masih berada di bulan Ramadan tahun yang depan. Amin. Di waktu yang singkat ini, insya Allah kami akan memulai sesuai dengan judul atau tema yang telah dicatat oleh panitia. Ajaran Allah tertulis membudayakan zakat. Saya sedikit agak luruskan judul ini. Zakat itu syariat, sama dengan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, bukan budaya. Sedikit ini, mohon maaf, saya agak sedikit luruskan. Jadi sepantasnya adalah syariah zakat senantiasa kita tunaikan. Karena ada syarat-syarat tertentu itu. Kalau budaya itu ciptaan manusia. Ini syariah. Ada waktu dan ada haulnya. Dan tidak sembarang tempat. Ada waktunya untuk mengeluarkan zakat dan ada nasab, haul, waktu, dan ada nasabnya daripada harta yang kita zakatkan. Dan itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ketiga Hijriah di Mekah belum ada zakat. Yang ada di Mekah adalah diterjemahkan saat ini infak dan sedekah.
Jadi ketika periode-periode Mekah itu sedekah atau infak belum masuk ke rukun Islam. Kebaikan secara sosial, secara ibadah, secara insaniah, secara manusia. Karena memang ayat-ayat yang terkait dengan ibadah sosial kita adalah memang ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Itu panggilan kita di Mekah. Panggilan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih di Mekah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Lalu ada ayat yang berorientasi kepada takwa. Tidak harus ya ayyuhalladzina amanu, tapi di Mekah itu sudah ada. Kita lihat di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu wahai sekalian manusia itu. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah atau takutlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diartikan bertakwa di sini. Maksudnya kalau takut itu bisa juga maksud, tetapi harus diterjemahkan. Takut itu kepada Allah tidak seperti mendekat, maksudnya begitu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum. Jadi Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, dan Allah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sebelum. Kan ada ciptaan Allah sebelum manusia. Ciptaan manusia sebelum ada. Ciptaan manusia. Kalau pikir manusia itu sedikit. Manusia sedikit. Dibandingkan makhluk yang lain. Maka kita mengatakan misalnya alamul hayawan. Alam hewan-hewan. Kira-kira mana lebih banyak manusia daripada hewan? Kita ke kebun binatang, kita gini-gini. Di sini, jangan kira kita banyak di sini, lebih banyak hewan di sini. Disebutnya nyamuk. Ya, benar. Burung dan sebagainya, itu alam ciptakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Itu yang kita harus bertakwa kepada yang menciptakan itu. Itu baru kita lihat alam hewan. Hewan-hewan bermacam-macam hewan. Ada yang kecil, ada yang melata. Al-Quran disebutkan, ada yang berjalan 4 kaki, malah ada yang melata. Gitu kan? Itu. Belum lagi kita masuk ke alam an-nabatat. An-nabatat. Alam tumbuh-tumbuhan. Itu alam juga tuh. Jadi alamul insan, alamul hayawan, alamul nabatat, tumbuh-tumbuhan. Itu kita belajar dulu. Man khalaqan nabata, siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan? Jawabnya Allahumma khalaqan nabat. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Siapa yang pernah bahasa di sini dulu? Pasti ada itu. Itu. Belum lagi kita katakan alamul sama. Ada langit, ada macam-macam. Alam di laut. Alam di laut. Bukan hanya ikan di situ. Banyak isinya dalam itu. Alam juga. Alam gunung. Pegunungan. Al-Hasil. Apa yang mau dicapai? Manusia itu tidak bisa menjauh ke semua dalam kehidupan. Nah, inilah manusia ini mempunyai guidance, mempunyai aturan hidup, way of life yang ada di dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di dalamnya adalah beribadah. Ibadah bentuk sosial.
bentuk materi. Itu yang disebut dengan di Mekah infak dan sedekah. Jadi berbahagialah orang-orang yang mempunyai harta, yang punya materi, tetapi dimanfaatkannya materinya untuk beribadah. Bagaimana caranya? Ya, terjemahkan infak dan sedekah. Gitu kan? Itu dibiasakan. Badat banyak sekali tempatnya. Ini ada kelompok. Ya, begitu ya. Kita keluar ada tangga kita mungkin ada yang bantu-bantu dia apa apalagi bulan sihir atau masya Allah. Kita masjid madrasah apa banyak sekali tempatnya. Tinggal kita kita menyesuaikan kehidupan kita. Kalau di sini tidak ada jumlah berapa banyaknya kita harus keluarkan dalam bentuk sedekah dan infak, itu tergantung dari kemampuan kita. Itu ketika berada di Mekah, belum bicara zakat. Maka ketika Rasulullah SAW pindah berada di Mekah, Madinah, ketika tahun pertama diwajibkan sholat Jumat di sana. Kemudian Rasulullah SAW agenda yang pertama dilakukan ketika sampai di Madinah adalah membuat masjid. Di sini ibadah ijtimaiyah, ibadah bersama-sama, ibadah sosial, ibadah masyarakat. Rasulullah membuat masjid di Kuba tidak sendirian. Perlu tanah, perlu bangunan seperti persis kita di sini. Maka tanah yang jadi tempat Al-Sam dengan Abu Ayyub yang rela berdampingan dengan Rasulullah SAW buat bersama-sama sahabat wal muhajirin. Di situlah muncul agenda pertama disebut dengan al-mu'ahah, persaudaraan antara muhajirin dari Mekah dan al-ansar yang ada di Madinah. Muncul satu. Jadi itu masjid Quba itu adalah masjid pertama-tama Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat al-mu'ahah bainal muhajirin wal ansar, antara kaum muhajirin dan ansar dalam masjid. Sampai sekarang tentu tidak pernah masjid itu selesai. Ya kan? Dibangun sekarang. Begitu. Dari Rasulullah SAW, khalifah, sahabat, tabi'in sampai saat ini Raja Salman atau Raja Fuad itu masih Raja Fuad juga itu tempat membangun masjid sampai sekarang terus dibangun masjid. Nah, ketika tahun pertama Hijriah itu tadi bikin masjid, kemudian syarat kedua adalah ya sholat Jumat. Sholat Jumat yang pertama kali dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tahun pertama di Madinah, belum ada di Mekah. Kemudian tahun kedua, puasa. Persis tahun ini. Ini kita mau terakhir. Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tadi di Mekah tattaqun juga ya. Di sini juga tattaqun. Artinya orientasinya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Inilah yang mau diorientasikan, inilah yang mau kita bentuk menjadi karakter orang bertakwa ini sehingga menjadi muttaqin. Jadi orang itu namanya muttaqin. Ya. Akhlaknya dekat pada takwa. Melaksanakan perintah Allah juga larangannya. Dan bukan itu saja, banyak pengertian lainnya. Tapi orientasinya semua adalah membawa kebaikan. Nah, itulah menjadi muttaqin. Kita orang-orang muttaqin semua. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu adalah mafazan. Beruntung. Sebentar lagi kita selalu mengucapkan di bulan Ramadan, bulan Idul Fitri itu. Qul amantum bil khair
Bila aidina wal fa, bila aidina wal faizin. Bentar lagi kita ucapkan itu berapa kali gitu. Cuma saya kena tertutup assalamualaikum. Maksudnya assalamualaikum dulu. Jangan langsung minal aidin wal faizin. Assalamualaikum dulu. Setelah itu kalau bisa, karena itu adalah bahasa yang kita pertemukan dengan pertemuan itu. Tetap aja assalamualaikum dulu. Bapak ibu biasa berpengalaman, boleh nggak kan? Minal aidin. Ya kan mana? Ya kan? Boleh nggak tahu? Minal aidin. Yang lebih afdal itu assalamualaikum dulu. Baru mengungkap apa yang terjadi saat itu. Ya minal aidin wal faizin. Innal muttaqin mafazan. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu mafazan. Nah, bagaimana menang itu? Tentu kita dari awal dari Mekah tadi itu bersyahadat. Kemudian ada sholat lima waktu ditandai dengan sholat sallallahu alaihi wasallam yang diterima di Isra Mi'raj. Kemudian tiba di Mekah, di Madinah, puasa, gitu kan? Isra ketiga. Kemudian di akhir dengan tahun kedua masuk tahun ketiga, baru ada yang disebut dengan syariat zakat. Ini yang kita bahas sedikit. Dan syariat zakat, syariat itu syariat masuk rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat, syariat. Jadi kita harus tunaikan zakat secara syariat, ya kan? Ya kalau tadi infak zakat itu ya kita biasakan, tapi ini apa kriteria zakat itu? Mempunyai harta sekian, mempunyai waktu haul sekian, begitu ya? Zakat. Yang dia bukan bulan Ramadan, itu kalau kita mau bergeser, kalau memang kita itu bertemu dengan 1 tahun, itu zakatnya di situ. Enggak usah ditunggu bulan Ramadan. Yang di Ramadan itu Idul Fitri, zakat fitrah. Setelah kita puasa, zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal tidak harus nanti Ramadan, tidak harus itu. Bagaimana misalnya kalau di bulan Sya'ban terus kita mau bekerja, gitu ya? Atau kayak Rabiul Awal, kita harus kemudian tinggal 1 tahun berputar. Ya pasti Rabiul Awal lagi kenanya itu setahun itu. Bukan di Syawal atau bukan Ramadan. Itu mungkin saya jelaskan ya apa ya? Zakat. Jadi tidak harus berada di bulan Ramadan. Terutama zakat mal. Menjadi syariah Sallallahu Alaihi Wasallam di kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itulah menjawab pertanyaan dari Jibril. Antashhada la ilaha illallah Rasulullah iqamus shalah ita zakat. Ita zakat mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Ya. Jadi bukan orang Cina kepada orang kedua, tetapi zakat itu dimulai dari diri kita, niatnya keluar. Ingat, mengeluarkan zakat bukan sekedar memberi atau membayarkan. Oke, bahasanya kayak gitu. Tapi adab zakat, adab dari situ adalah dari kita, harta kita keluarkan ke mana? Kan itu dulu. Ya. Jadi dari kita keluarkan. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang mensucikan diri, sesungguhnya mensucikan diri. Siapa yang berzakat, sesungguhnya mensucikan diri. Pertama kita melihat secara intern badan diri kita. Apakah memang sudah mampu ada harta untuk dizakatkan? Apakah memang sudah ada yang kita bisa zakatkan diri kita dengan harta kita ini? Jangan dulu lihat orang lain. Kita ada sendiri di situ, dihitung, kita hitung. Oh ada, saya kena wajib ini.
Setelah kita orang wajib ini, ya berarti kita sudah mau mengeluarkan. Kemana? Ada agendanya. Dibuatlah aturannya ada di dalam Al-Quran 8 asnaf itu. Inna masalahul fuqara wal masakin wal sabil wal gani terus 8 itu. Yang tahu 8 ini adalah tentu penelitian. Itu masuk kepada amil di sana. Jadi yang hitung itu kita paling dibantu oleh orang. Bagaimana cara menghitung harta saya, bagaimana ini, begini. Sesungguhnya dari kita sendiri. Itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Maka menjadi syariat Rasulullah SAW inna masalah zakat itu 2,5% yang ditegaskan, yang diatur oleh syariat. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengucapkan melalui hadis. Jadi mekanisme zakat yang diwajibkan di sini adalah Rasulullah SAW menyatakan caranya mengeluarkan zakat. Bagaimana caranya dan berapa persen. Jadi 2,5% itu bagian daripada hukum, bagian dari syariat. Beda tadi dengan infak, sedekah itu terserah kita mau berapa. Dan tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Itu. Ya mudah-mudahan saya tidak bisa terlalu panjang di sini, tetapi zakat itu tidak beda dengan sholat 5 waktu. Itu sama-sama syariat. Tidak beda dengan haji, ya kan? Tidak beda dengan puasa, begitu kan ya? Karena ini adalah syariat, rukun Islam yang telah ditetapkan oleh agama kita, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga secara hukum wajib zakat itu, kemudian sunnahnya sholat itu, zakat itu adalah itu tadi berada di infak dan sedekah. Itu sama dengan sholat 2 waktu. Ada sholat sunnahnya, ada 2, ada tahajud. Tapi sholat wajibnya ada 5 waktu itu. Sama dengan zakat tadi. Maka bisa dianalogikan ketika Rasulullah SAW ada dalam ayat kursi. Nanti ada di hari akhirat itu Jibril mengatakan ini ada hamba-Mu ya Allah agak kurang ibadah salatnya, maksudnya wajibnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal indahu nafilah, apakah dia mempunyai sholat sunnah? Kalau sunnah dia duha, dia apa? Tahajud, susu. Disempurnakan dengan, tetapi tidak boleh kita terjemahkan bahwa sholat sunnah itu adalah nanti menjadi pengganti ini. Bukan begitu maksudnya. Sama dengan zakat-zakat kita. Barangkali nanti ada zakat kita di situ lupa atau bagaimana lebih waktunya atau apa. Tapi yakin bahwa ini adalah kita lakukan tiap tahun selama memenuhi kriteria. Ketika banyak kriteria haul. Apakah ada infak sedekah itu begitu? Disempurnakan dalam ini analogi. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita ini, sebab nanti di akhirat, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah semua kitab-kitab tulisan-tulisanmu yang pernah kamu tulis di dunia ini. Bacalah saat ini, tapi itu di baca. Jadi bukan siapa yang baca, kita sendiri yang baca. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsika, cukuplah dengan dirimu sendiri yang menjadi saksi, gitu kan? Nah, itulah yang menjadi usaha ibadah-ibadah kita ketika kita menjadi akan sampai di pertanggungjawab Allah Subhanahu. Lalu beberapa ayat-ayat, insya Allah ketika kita muttaqi, ketika kita iman, itu mudah urusannya, yasirah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan pendosa.
Ada ayatnya sendiri khusus berdosa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, itu kan dosa. Begitu. Waktu kalimu ayat itu ditutup kemudian menjadi saksi tak kakinya. Itu orang yang berbuat dosa itu. Orang mutakin lagi. Nah itu orang mutakin inilah kita lihat ayatnya. Wasiqal ladzina taqu ila al-jannati zumar. Oh, orang-orang yang bertakwa itu nanti dikumpul di bawah rombongan-rombongan ke surga. Sebaliknya, wasiqal ladzina orang-orang yang berbuat salah. Itu juga digiring-giring kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita yang sedikit ini di bulan Ramadan ini atau usia kita ini berapa puluh tahun lagi ini kita berapa? Kita diisi terus dengan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita berada? Apakah ibadah mahdhah atau ibadah muamalah? Ibadah wajib atau ibadah sunnah atau ibadah yang terkait dengan harta kita untuk kita ibadahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.